Di sudut timur Indonesia, tersembunyi sebuah kisah tentang ketekunan, semangat, dan impian di kota kecil Serui, Provinsi Papua. Seorang pria tunanetra membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Inilah kisah Hendrik Kaidel, seorang guru yang menginspirasi banyak orang dengan semangat hidupnya. 7. Hemat, cermat, dan gembira. Hemat, cermat, dan gembira. 8. Disiplin, berani, dan setia. Hendrik Kaidel lahir di Serui dan tumbuh dengan mimpi sederhana, menjadi seorang guru. Namun kehidupan tidak selalu mudah baginya. Di usia muda, Hendrik kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik. Kehilangan ini tidak memadamkan semangatnya, justru menguatkannya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kaidel. Saya seorang guru tunanetra yang memotivasi saya untuk menjadi guru di SLB. Ya, karena saya merasa unik anak-anak luar biasa ini. Karena tidak sama seperti orang umum. Mereka walaupun mungkin punya kekurangan, keterbatasan, tetapi di samping itu mereka punya kelebihan. Jadi beda dengan anak-anak yang pada umumnya. Jadi sehingga itu memotivasi saya untuk jadi seorang guru di SLB sini. Bagaimana perjalanan Pak Hendrik hingga akhirnya menjadi guru SLB di Serui? Ya, perjalanan saya untuk menjadi guru di SLB ini pada awalnya itu saya daftar dulu di Universitas Negeri Makassar, tetapi tidak diterima. Nah, puji Tuhannya di salah satu kabupaten di Kepulauan Yapen ini ada sekolah tinggi keguruan, sehingga saya bisa daftar dan diterima. Dan pada saat itu saya sendiri yang tunanetra dari ratusan mahasiswa di Stiki PGRI, saya sendiri yang tunanetra. Di situ teman-teman saya juga, teman-teman ini ya mahasiswa baru nih, mereka heran, loh kok kamu bisa kuliah, bagaimana sampai kamu bisa ada semangat? Ya itu karena dukungan dari orang tua, dari saudara, sehingga bisa membuat saya semangat kuliah di sini. Dan ya saya juga bisa di sini bisa diterima untuk mengajar SLB Negeri Serui sini. Ya jelas keluarga ini sangat mendukung sekali, sehingga sekarang saya bisa jadi guru. Kalau tidak ada dukungan dari keluarga, dari orang tua, bagaimana saya bisa ini? Sempat saya putus asa, karena dulu kan awalnya saya bisa melihat, tetapi karena saya kena penyakit glaukoma, sehingga membuat mata saya ini, saraf mata saya putus, jadi saya tidak bisa melihat. Sempat itu ya saya putus asa, bagaimana ini dengan kehidupan saya. Teman-teman saya sudah pada kuliah, saudara-saudara saya pada kuliah, tetapi karena ya dukungan dari orang tua, sehingga saya bisa lanjut kuliah. Orang tua yang selalu memberikan semangat kepada saya, ayo, walaupun kamu disabilitas netra, mungkin tidak bisa melihat, pasti Tuhan akan buka jalan, pasti kamu akan bisa kuliah dan berhasil. Lihat, puji Tuhan akhirnya saya juga bisa kuliah dan sekarang bisa jadi seorang guru di sekolah luar biasa. Bapak ibu gurunya ya, terutama harus terus bersaing ya, terus berkompetisi, jangan pernah karena ini sudah kekurangan saya, ini sudah yang saya bisa, tetapi terus maju buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jangan pernah hanya mungkin ilmu kita ini, tapi terus Bapak Ibu bisa kembangkan talenta-talenta untuk bagaimana bisa mengajar anak-anak kita yang disabilitas. Apa rencana Pak Hendrik ke depan dalam pengembangan metode pengajaran atau program pendidikan di SLB? Rencana saya ke depan ya paling tidak ya nanti ada satu metode yang saya akan ajarkan bagaimana supaya siswa itu selesai tamat SMA ini jangan hanya akademinya saja dia ini tahu, tetapi paling tidak mungkin ada kreatif yang dia buat begitu. Jadi dia tamat SMA tuh tidak hanya diam di rumah saja, tetapi dia juga ada punya pekerjaan, ada punya usaha begitu. Jadi bagaimana saya bisa mungkin memberikan pelatihan sehingga atau keterampilan sehingga anak ini setelah tamat SMA jangan hanya di rumah saja, tetapi mungkin
ada kerajinan atau keterampilan apa yang dia buat sehingga menghasilkan uang menghasilkan uang atau penghasilan bagi dia. Ya jelas kalau tantangan terbesar sebagai guru ya pasti banyak sekali tantangan. Cuma dari kita saja, apalagi saya kan seorang guru tunanetra, bagaimana menghadapi siswa saya. Ya jadi saya harus sabar, tabah menghadapi dia. Jadi ya tantangan itu walaupun mungkin saya rasa berat, rasa sulit, tetapi saya mencoba untuk meringankan supaya tidak jadi beban. Sehingga kalau jadi beban buat saya nanti bagaimana anak murid saya ketika saya jadi Pak Guru ini kenapa macam kayak beban, Pak Guru kayak macam tidak mau mengajar saya. Jadi bagaimana untuk meringankan beban saya, jadi saya harus sabar menghadapi anak murid saya. Jadi pertanyaan kedua bagaimana dan bagaimana solusinya? Jalan keluarnya itulah kita harus sabar, tabah dalam mengajar siswa ini, karena siswa disabilitas ini tidak sama dengan siswa-siswa yang lain. Ya mungkin kalau di sekolah umum satu guru kan bisa tangani 30 siswa, 40 siswa, tetapi kalau kita di SLB ini seharusnya tuh satu guru tangani satu siswa, karena setiap siswa itu punya ketunaan masing-masingnya disabilitas. Ada yang tunanetra, ada tunarungu, tunagrahita. Jadi untuk satu guru untuk mau tangani sampai 3 siswa dengan ketunaan yang berbeda, itu saya rasa sangat sulit. Jadi ya untuk itu sebagai guru ya paling kita harus bagaimana meminimalisir supaya jangan sampai anak-anak ini kita biarkan begitu saja, kita tinggalkan. Jelas sebagai seorang guru pasti kita sangat bangga dan senang ketika melihat siswa saya berhasil. Nah, salah satu contoh siswa saya ini sudah berhasil, sudah kuliah di salah satu sekolah tinggi di Sulawesi ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi dia sudah kuliah, sekarang sudah semester 2 kalau nggak salah, tahun lalu sudah kuliah. Jadi saya sangat bangga sebagai seorang guru bisa mengajar, dan juga siswa saya tunanetra. Jadi saya sangat bersyukur dan bangga sebagai seorang guru bagaimana ilmu yang saya terapkan akhirnya anak saya bisa berhasil dan dia bisa lanjut kuliah. Ya kalau metode yang saya ini memang hampir sama sih, metode seperti di umum, seperti diskusi. Tetapi kalau kita di SLB ini, apalagi saya yang tunanetra, paling tidak metode yang kita ini, kalau saya seorang guru tunanetra, kita itu ada aplikasi bersuara. Jadi HP kita itu semua bersuara, laptop bersuara. Jadi kalau ketika metode saya yang saya pakai itu saya kasih masuk semua. HP, laptop semua bersuara. Jadi ketika saya mengajar, saya kasih dengar ini materi ini, silakan saya tinggal mainkan di laptop pakai kursor langsung bersuara, anak itu dengar, baru saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan saya jelaskan ya begitu. Ya jelas kalau dukungan dari pihak sekolah sangat bagus sekali mendukung saya untuk saya bisa mengajar di sini. Dan juga dari pihak sekolah kadang melibatkan saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Salah satu contohnya pernah saya ikut pelatihan komputer di Jayapura. Itu suatu kebanggaan buat saya, dari pihak sekolah sangat mendukung saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dari sekolah ini. Dengan dukungan dari keluarga dan tekad yang kuat, Hendrik belajar memakai berbagai alat bantu untuk mengatasi keterbatasannya. Perjuangan panjang ini membawanya ke Sekolah Luar Biasa Negeri Serui, tempat di mana mimpinya menjadi kenyataan. Pada tahun 2021, Hendrik diterima sebagai guru di SLB Negeri Serui. Di sini, ia menemukan panggilannya, mengajar anak-anak yang juga memiliki keterbatasan penglihatan. Jadi yang menjadi pertimbangan kami sekolah sehingga bisa merekrut Pak Hendrik bekerja atau mengajar di SLB Negeri Serui adalah kami melihat bahwa Pak Hendrik memiliki disabilitas, khususnya disabilitas netra atau gangguan penglihatan, di mana sekolah kita juga bekerja untuk anak-anak disabilitas, sehingga secara emosional ketika anak-anak kita dengan disabilitas kemudian ada pendidik dengan
disabilitas yang sama, mungkin ada keterikatan atau kedekatan emosional. Jadi kami sudah jauh bertanya kepada Pak Hendrik, kemudian dia sudah mencoba di beberapa sekolah reguler, ternyata tertolak atau mengalami kendala, sehingga kami terbuka untuk menerima Pak Hendrik. Di samping tadi melihat karena ada keterbatasan disabilitasnya, juga karena pertimbangan di beberapa sekolah Pak Hendrik tidak atau belum diterima. Responnya sangat baik, sangat terbuka, karena dengan adanya kehadiran Pak Hendrik secara otomatis membantu SDM kita di sekolah, karena memang SDM kita khususnya guru-guru kita sangat terbatas. Untuk beberapa kekhususan termasuk tunanetra memang kita terbatas. Ada satu guru yang selama ini mengajar tunanetra, tapi beliau sudah pensiun, dan itu pun kita masih gunakan karena memang tidak ada tenaga lain. Dengan kehadirannya Pak Hendrik, kami sangat, semua warga sekolah, guru maupun tendik sangat terbuka dan senang dengan beliau, karena secara otomatis membantu dalam pembelajaran di sekolah kami. Ya, kami sangat mendukung Pak Hendrik di sekolah. 2 tahun kemarin, 2 tahun lalu, kami memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan IT, karena meskipun hambatan netra, tapi Pak Hendrik mampu mengoperasikan komputer. Saat itu kita memberi fasilitasi untuk ikut pelatihan di Kota Jayapura, dan saat itu kalau tidak salah juara 2 tingkat provinsi. Kemudian kalau di sekolah kita juga memfasilitasi ada IHT atau in-house training, pelatihan internal sekolah. Kami selalu untuk semua guru, termasuk salah satunya Pak Hendrik. Jadi kami apapun itu, kami selalu memberi dukungan. Jika ada misalnya pemanggilan guru keluar, ada pelatihan guru untuk 3 kabupaten, ada kelompok kerja guru, kami rolling guru-guru, tidak hanya guru-guru tertentu, kami rolling, termasuk Pak Hendrik kami beri kesempatan untuk mengikutinya, supaya penambahan wawasan, penambahan ilmu dan sosialisasi bisa jauh lebih berkembang dan memberikan motivasi yang baik untuk Pak Hendrik sendiri. Tentu kami akan melihat dan menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan sekolah kami. Jika saja dan berharap sebenarnya jika ada tenaga-tenaga pendidik yang memiliki hambatan disabilitas, berharap bahwa mereka ini memiliki latar belakang pendidikan khusus, sehingga kedepannya tidak terjadi unlinear atau tidak linearnya data administrasi ketika masuk di sekolah kami, karena itu yang menjadi kendala. Jadi berharap ke depan kami siap saja, karena memang kami butuh menerima para pendidik yang punya perhatian untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan khusus, tetapi berharapnya mereka memiliki latar belakang pendidikan khusus. Pesan saya bahwa tidak semua mereka-mereka yang memiliki disabilitas itu dianggap tidak mampu memberikan layanan terbaik dalam hal pendidikan. Banyak saudara-saudara kita meskipun dengan memiliki latar atau hambatan disabilitas, tetapi pada dasarnya mereka mampu melakukan hal yang terbaik, baik dalam hal mendidik, membimbing, membina, dan seterusnya. Jadi tidak perlu ragu untuk saudara-saudara kita yang memiliki hambatan disabilitas, baik itu netra atau rungu atau daksa, karena pada dasarnya mereka juga memiliki keterampilan, keahlian yang mungkin jarang atau tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Hendrik mengajarkan berbagai mata pelajaran dengan metode yang inovatif, menggunakan buku braille dan teknologi audio. Murid-muridnya sangat menyukai gaya mengajarnya yang sabar dan penuh kasih sayang. Meskipun telah mencapai banyak hal, perjalanan Hendrik tidak tanpa tantangan. Infrastruktur yang terbatas, teknologi yang sulit diakses, dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang harus dihadapinya setiap hari.
namun semangatnya tidak pernah surut. Peran teknologi sangat bagus sekali ya, apalagi kita yang tunanetra. Pada awalnya juga saya kira kita yang tunanetra itu mungkin tidak bisa pakai HP Android ya, atau HP layar sentuh ini sama dengan laptop. Jadi pada awalnya itu saya bertanya kepada teman saya di Makassar, katanya saya dengar dari adik saya tuh, karena teman saya ada di Makassar, katanya, teman kamu bisa pakai HP layar sentuh ya, Android ya, dengan laptop. Iya, terus itu bagaimana caranya? Ada caranya, ada aplikasinya, nanti diinstal, dikasih masuk di laptop atau di HP. Jadi kita yang tunanetra juga bisa memainkan HP ini. Jadi sangat peran penting sekali teknologi bagi kita disabilitas, terutama ya disabilitas netra ini. Pada awalnya saya kira ini bagaimana cara memakai HP Android bagi kita yang tunanetra, kan tidak bisa melihat. Kalau mungkin tunarungu sih kan bisa lihat, bisa lihat tuh. Sedangkan kalau kita tunanetra bagaimana kita mau lihat HP Android? Nah, jadi ya sangat bersyukur sekali ya dengan adanya teknologi ini, sehingga membuat kita disabilitas, terutama disabilitas netra ini, bisa tahu juga teknologi. Ya, harapan saya bagi pendidikan di seluruh Indonesia, bagi penyandang disabilitas, bisa terus dikembangkan. Dan buat anak-anak disabilitas, terutama bagi orang tua ya yang punya anak-anak disabilitas, jangan simpan anaknya di rumah, tetapi mari yang punya anak disabilitas, mari bawa ke sekolah luar biasa untuk anak-anak ini bisa sekolah. Karena melalui sekolah ini, pendidikan ini, anak-anak itu bisa maju. Contohnya seperti saya. Kalau saya tidak sekolah, saya tidak mau berusaha, tidak mau maju, pasti saya hanya tinggal di rumah saja, bikin apa. Tetapi karena ada kemauan dari saya dan juga dari orang tua yang memberikan semangat, sehingga saya bisa sekolah. Jadi buat anak-anak disabilitas, terutama orang tua yang punya anak disabilitas, jangan simpan anaknya di rumah. Mari bawa anaknya ke sekolah supaya mereka juga tahu pendidikan. Kalau saya seorang guru, apalagi mengajar siswa yang tunarungu itu sangat setengah mati sekali tuh. Apalagi tunarungunya yang bisa tuli, yang sudah total, itu sangat sulit sekali. Kalau mungkin daksa sih masih bisa saya ajar. Jadi momen yang paling saya sangat berkesan itu ketika mengajar disabilitas. Pada waktu 2 minggu lalu itu ada seorang anak disabilitas, dia mengajak, Pak Guru, mari ajar saya matematika Kak. Saya bilang, memangnya kamu mau? Pak Guru orang tunanetra mau ajar kamu yang di ini. Mau Pak Guru? Oh ya sudah, kalau begitu nanti kamu catat ya, dan nanti Pak Guru dikte, kamu catat terus kasih tahu jawaban kamu. Oh iya ya Pak Guru. Ya, jadi saya waktu itu dikte matematika, terus dia catat, saya tanya, jawabanmu apa? Oh ya benar. Jadi itu sangat berkesan sekali buat saya ketika saya mengajar disabilitas daksa. Walaupun mungkin saudara-saudara di luar yang punya kekurangan, keterbatasan fisik, jangan pernah putus asa. Walaupun mungkin orang melihat kita dengan sebelah mata, kadang juga merendahkan kita, dia ini kenapa begitu, dia itu kenapa begini. Tetapi buat saudara-saudaraku yang punya kekurangan, punya keterbatasan, atau seorang penyandang disabilitas, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kalian bisa lihat seperti saya, contohnya seperti saya ini. Memang dulu pada saat awalnya ketika saya tunanetra, saya juga merasa down, merasa putus asa. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Tetapi karena semangat dari orang tua, dari saudara, sehingga bisa memotivasi saya untuk saya bisa maju ke depan. Jadi buat saudara-saudaraku yang disabilitas, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Terus kembangkan bakat, talenta yang saudara-saudara punya. Kisah Hendrik Idle adalah bukti bahwa dengan semangat dan ketekunan, keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Ia telah menjadi simbol harapan bagi banyak orang di Serui, dan kisahnya menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada keadaan.